Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para pemirsa, para subscriber maupun para netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, semoga saja tetap diberikan kesehatan, kewilujengan, berkahan maupun manfaat. Dan juga tak lupa kami sampaikan, kami doakan yang saat ini dari subscriber maupun netizen dari channel Padepokan Gaul yang sedang sakit, semoga saja semua penyakit baik itu medis maupun non medis segera diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat dan mudah, dan memang jalur yang tepat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan nantinya setelah diberikan kesembuhan, diberikan pula daripada sebuah titik cahaya di mana cahaya itu bisa dibesarkan ataupun sebuah hidayah begitu. Dan apa selayaknya yang harus dijalankan setelah manusia itu mendapat sebuah kenikmatan dari Allah berupa kesehatan. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan dalam rangka mengisi dari hari kemerdekaan, semoga para pemirsa juga diberikan kesehatan, diberikan juga sebuah pemahaman maupun wawasan dari hari kemerdekaan ini, dan selayaknya apa yang harus dilakukan sebagai seorang manusia yang hidup di masa sekarang ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih juga bagi para subscriber netizen yang senantiasa menyimak maupun mendukung maupun mensupport dari channel Padepokan Gaul, baik itu yang ada di Nusantara, di Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan juga kami sampaikan kepada yang di luar negeri juga, yang di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, yang di Amerika, dan juga yang di Australia maupun yang di Singapura. Semuanya tetap semangat, tetap melangkah apa yang harus kita langkahkan. Seperti itu bagi yang di sana. Dan juga semoga suatu saat Anda saat kembali ke negeri Indonesia, Anda pun bisa sama-sama belajar baik dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kami diizinkan untuk bertemu lagi dengan para netizen maupun subscriber dari channel Padepokan Gaul dalam rangka membuat konten sebagai pembelajaran maupun wawasan, menambah pengetahuan tentunya. Dan ini salah satu pengalaman nyata juga dari rekan kami yang ada di sini, yaitu dahulu kala pernah mengamalkan daripada sebuah keilmuan, di mana keilmuan itu sudah sangat melegenda di dunia manusia dari zaman dahulu hingga zaman-zaman tertentu, bahkan zaman sekarang pun masih dikenal di kalangan dunia manusia, yaitu keilmuan Kulhu Sungsang. Di mana Kulhu Sungsang itu layaknya seperti yang sudah banyak diketahui dari golongan manusia, berbentuk apa ritualnya dan bagaimana cara kerjanya gitu. Dan kebetulan itu salah satu pengalaman nyata dari rekan saya ini, Mas Hamid. Gimana Mas Hamid kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Mas. Alhamdulillah semangat. Dan terus semoga saja kita diizinkan untuk berbenah diri. Amin. Menjalankan yang memang selayaknya kita jalankan di sini. Begitu ya. Dan tetap diberikan rasa semangat. Dan juga diberikan nantinya jodoh tentunya. Amin. Yang terbaik bagi kita semuanya, para jombloan yang ada di Padepokan Gaul pemirsa. Dan saya izin
menanyakan sedikit Mas Hamid. Dulu Mas Hamid pernah melakukan keilmuan kulhu sungsang ya? Bener. Hmm. Kulu sungsang atau kulu dibalik. Itu berarti mengutip daripada sebuah ayat kah atau? Nggih, surat Al-Ikhlas. Hmm. Tapi bacaannya itu dibalik, Hmm. ditambahi dengan bahasa Jawa. Mantra-mantra Jawa. Dan dahulu kala saat melaksanakan seperti itu, apakah juga dibimbing oleh seorang guru atau pribadi Anda dengan rasa penasaran di masa dahulu? Kalau guru tidak, Mas. Oh, tidak. Tapi teman. Oh, teman. Nggih. Dulu itu saya kan ngekos di daerah barat sana, Mas. Itu ya teman saya itu ya ilmu kebatinannya itu ada. Oh. Dari timur sana. Nah, pada waktu itu dulu saya di sana kan sering muntah darah, Mas. Oh. Katanya orang itu kena santet. Lah gitu. Oh. Pada waktu itu ya saya berkonsultasi lah, ngobrol-ngobrol. Kemudian dikasih keilmuan itu dan saya laksanakan. Dan setelah dahulu kan mengalami gangguan muntah darah ya. Iya. Setelah mengamalkan daripada keilmuan kulhu sungsang tadi, apakah ada dampaknya? Kalau dampaknya ada, Mas. Meskipun masih ya tidak setiap minggu tapi setiap bulannya itu pasti muntah darah. Tapi enggak sering-sering seperti sebelum mengamalkan ajian Kulhu sungsang itu. Oh, begitu ternyata ya. Dan coba kita cross check pemirsa. Ikhlas ya Mas Hamid? Nggih, ikhlas. Dan ini diniatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah ya. Nggih. Sesuai daripada tuntunan guru kita, beliau Sang Hyang Nursa Nirwana. Oke. Dan kami pemirsa mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir kita nanti tanpa ada gangguan yang berarti apapun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang terkuat yang berasal daripada keilmuan kulhu sungsang yang berada dalam jasad Mas Hamid ini, kalau memang ada tolong bangkit. Allah. Semakin kuat powernya. Allah. Kuasa total kepala, memori otaknya. Allah. Energinya otomatis menyesuaikan jasad mediatornya. Allah. Sakit. Anda sakit. Kenapa kok sakit? Dirantai semua tubuh saya. Di apa? Rantai? Iya. Siapa yang merantai? Dari golongan cahaya dari air sakti itu. Oh, dari air Zam-Zam. Ya sudah, kan guru kami nih. Benar. Tolong, assalamualaikum turun. Malaikat dari Zam-Zam maupun malaikat dan teman saya sakiti. Allah, lepaskan, bebaskan dia. Allah. Perut saya belum sembuh. Otomatis jadi sembuh kalau kamu tidak berbohong. Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Sembuh, fresh, normal lagi. Allah. Golongan apa ini? Setengah siluman, setengah iblis. Setengah siluman, setengah iblis. Sudah mau jadi iblis full kamu berarti ini? Iya. Dulunya seperti itu. Oh. Tapi mentok. Setengah siluman, setengah iblis. Terus perwujudannya gimana itu? Setengah siluman, setengah iblis. Bertanduk terus? Belum bertanduk. Ya. Setengah ini seperti ekor serigala. Oh. Setengah ke atas. Ya. Seperti makhluk yang menyeramkan. Wih. Bertaring panjang. Rambut panjang, kupingnya besar, dan mengeluarkan darah. Miris sekali ya kalau saya bisa melihat ya ternyata. Ya ketakutan. Saya kalau bisa melihat. Enggak takut sih. enggak bercanda. Terus ini, kalau kamu bukan yang asli, kalau kamu yang berbohong otomatis juga terpotong-potong. Ini garansi dari kami, sama mohon dengan izin guru kami, pedang ini otomatis tancapkan kalau dia bohong. Allah.
Tidak, saya tidak berbohong. Kan sebagai cross check toh. Terus ini ada golongan setengah siluman setengah iblis. Dahulu kala itu golongan apa sih kamu? Saya dulu golongan jin. Oh jin. Karena berhasil Mm-mm. menyesatkan orang yang saya tempati sekarang Mm. ini. Oh. Ya saya dianggap jadi siluman. Mm-mm. Kemudian menjadi setengah iblis. Oh begitu, oke. Ngomong-ngomong, selama ini kamu pernah makan enggak? Tidak. Kamu makanan atau enggak? Saya tersiksa. Saya Dalam tersiksa. tubuhnya. Kamu makanan minuman enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Makanan, minuman, rokok, kopi, apapun semuanya yang boleh dihidangkan kepada kamu sekarang. Ada di depanmu kempet. Enak sekali. Ya alhamdulillah. Sudah lama saya tidak makan. Makan dulu, santai saja. Boleh lah. Jika Anda di sini baik-baik, tidak rese, tidak membuat informasi bohong, menyesatkan, otomatis baik ya di sini. Semua. Tidak, saya mengetahui peraturan di alam gaib. Sudah. Sudah. Oke, kamu merokok itu? Iya. Boleh saya temani merokok ya? Ya, temani saya. Anda setengah siluman setengah iblis dulu dari golongan jin. Terus ini, berapa usia jin manusia sih? Masih muda. 1000 tahun. 1000 tahun? Wih. Dulu hidup di zaman siapa, Mas? Zaman apa? Di zaman seorang wali Wali. yang sangat terkenal di Nusantara ini. Oh, Wali 9 itu. Ya, Bukankah itu belum ada 1000 tahun? sudah ada. Itu kan panjang prosesnya. Gitu ceritanya. Dari yang tertua dahulu berarti. Ya, Kamu sudah ada. Terus ini. Iya, saya juga sempat lupa berkenalan sama kamu. Siapa sih namamu? tidak punya nama. Wih, kasihan. Kamu tak kasih nama mau enggak? Mau. Jono, namamu sudah Jono Huwomo. Tidak, saya tidak mau. Jelek sekali. Tak ganti jadi siapa sekarang enaknya ya? Manusia yang mempunyai nama itu saja malu, apalagi dari golongan saya. Sebentar ini saya proses nama. Manis, tak kasih nama Manis. Mau enggak? Tidak mau. Tak kasih nama yang bagus lagi sekarang. Apa namanya? Raden. Ya, Nama jadi Raden. Wow. Bagus. Terus ini Mas Raden. Anda dulu golongan jin. Sekarang menjadi siluman, prosesnya saat kamu berubah kan setelah masuk dalam jasad rekan saya ini. ya. Dulunya kamu sebelum masuk dalam jasad rekan saya ini, tempat tinggalmu itu di mana? Saya dulunya di hutan. Dan Hutan mana? timur sana, di Banyuwangi, Alas Purwo. Oh gitu. Dan kamu asli terlahir dari jin dahulu kala? Iya. Perkawinan antara golongan jin dengan jin terlahir kamu? Iya. Oh. Benar. Terus ini, kamu sendiri awal mula menempati di Alas Purwo Timur. Nah, kok bisa-bisanya kamu masuk dalam jasad rekan saya ini? Itu gimana sih? Sebelumnya, saya itu tidak masuk di dalam jasadnya orang ini. Tapi dari gurunya yang memberikan keilmuan itu. Ya ketika gurunya itu memberikan keilmuan kepada anak ini, dari situlah saya beralih tempat. Mengikuti orang ini, membantunya. Oh gitu. Ya. Jadi awal mulanya kamu mengikuti gurunya dan sudah membantu gurunya juga? Banyak. Dan setelah keilmuan Kul Husungsa diamalkan rekan saya ini kamu berpindah? Iya. Oh
gitu kan ceritanya. Terus ini, saat kamu masuk dalam jasad guru, lalu berpindah ke jasad rekan saya Mas Hamid ini, kamu dahulu kala itu merasa terundang atau memang sengaja masuk karena dari sesuatu hal yang dilaksanakan? Tidak. Saya ditundukkan, dikalahkan dengan orang itu. Oh, melalui proses penundukan. Dan saat rekan saya ini melakukan keilmuan itu, kamu dengan sukarela mengikuti jasadnya? Iya, jelas. Kan saya melihat orang ini sudah banyak teman-teman saya, maupun dari golongan bertanduk. Ya, itu kan menjadi celah makanan saya sehari-hari. Oh gitu ceritanya. Terus ini ya, saya ingin bertanya lagi kepada kamu ya. Boleh makan lagi, minum rokok? Sudah? Ya. Terus ini, yang ingin saya tanyakan. Dari Kulhu Sungsang sendiri, itu gimana cara dahulu kala rekan saya ini melakukan daripada keilmuannya? Bisa dijelaskan di depan saya ini? Ya. Tolong jelaskan lah. Saya mengerti, saya paham. Ya, dulu ketika orang ini tidak di tempat sini, tidak di daerah ini, tapi di jauh barat sana, ketika dia bekerja, pergi merantau, dia kan sering mempunyai banyak perempuan. Perempuan yang banyak disakiti. Itu kan banyak yang sakit hati, banyak yang tidak rela ditinggalkan semena-mena setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang ini. Oh ternyata gitu. Dari situlah banyak perempuan-perempuan yang menyuruh mendatangi dukun untuk mengirim santet pada anak ini. Berarti cinta tertolak, santet pun bertindak gitu. Oke. Dari kejadian itu, orang ini kan banyak mengalami sakit-sakitan, entah itu pusing yang tidak lama disembuhkan, tidak kelar ujungnya, muntah-muntah darah. Setiap saat jika dia mau bekerja itu kan sering muntah darah dulu. Ya ketika itu dia akan mencari solusi, mau mencari dukun di daerah itu tapi tidak kenal dan tidak tahu tempatnya. Ya tiba-tiba dia ngomong pada gurunya, temannya itu. Dan temannya itu juga kan mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. Dari situlah dia membacanya. Wah, kamu ini kena santet, kena kiriman dari orang-orang yang dulunya pernah kamu sakiti. Dari situlah gurunya memberikan amalan, yaitu ilmu ajian kulhu balik atau kulhu sungsang itu untuk diamalkan pada orang ini. Tidak hanya diberikan mantra-mantra saja, tapi dia diberikan sebuah tulisan-tulisan raja yang tulisan itu disimpan di dompetnya dan tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Gitu. Dari situlah anak ini setiap saat habis melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia akan membaca mantra sebanyak minimal 100 kali yang harus dibaca. Ya pada waktu itu kan saya mulai bekerja, membentengi orang ini, menangki santet yang keilmuannya itu rendah dari keilmuan saya. Yang tinggi ya tetap masuk, saya tidak berani. Yang tinggi tetap masuk. Oh jadi gitu. Berarti kamu membantunya membentengi. Iya. Dan latar belakangnya dahulu kamu kok bisa rekan saya ini kok bisa mengamalkan kulhu sungsang itu gara-gara dia terkena santet dari orang-orang yang pernah disakitinya dahulu. Iya. Perempuan lagi. Perempuan lagi. Dunia ini ya itu aja gak jauh dari itu pokoknya lah. Laki-laki kalau sudah kenal perempuan itu sudah buta segalanya. Jangan bilang begitu kamu. Saya malu juga ini loh.
Iya, kamu juga dulu pernah melakukan seperti itu. Kenapa saya? Ya dulu sama. Sama apa? Ya sama seperti orang ini. Yang mana? Azan bohong kamu loh. Tidak, saya bisa membaca. Yang mana yang kamu baca? Membaca otak kamu. Baca perjalanan kamu. Walaupun tidak secara jauh. Tak tutup dulu ya. Tutup dulu. Ya sudah. Nah, itu latar belakang seperti itu. Dan juga akhirnya dia Dan mengamalkan ada lagi. Ilmu itu juga bisa digunakan untuk pengasihan. Oh. Orang yang tidak suka itu menjadi suka. Wih. Baik itu laki-laki perempuan? Iya. Wih. Yang namanya saja itu ya. Kulu sungsang. Kulu kebalik. Cara membacanya itu dibalik. Ya. Belajar dari mana itu? Yang namanya tidak suka menjadi suka. Oh, itu. Lah terus ini. Sebenarnya anak ini itu tidak hanya diberikan kulu sungsang saja. Apalagi? Tapi bacaan Jawa yang kebalik. Oh. Ono coroko yang kebalik itu. Itu keluarnya golongan kamu juga. Itu golongan bertanduk. Masih terikat itu dia di kakinya. Oh gitu, oke. Yang sering mengajak jalan ke tempat-tempat yang negatif. Tempat-tempat itu? Ya tempat-tempat yang sering didatangi manusia itu. Sering berbuat maksiat. Tempat check and recheck itu? Apa itu? Jadi maksud Allah. Ya. Jadi pendekar di sana? Ya, tidak pendekar. Pemain. Oh, Oke. Terus ini ya, kamu tadi kan ya agak menarik saya ulas ini. Kamu bantu dalam hal pengasihan karena kulhu sungsang. Dari yang semula itu normal dibalik jadi sungsang kan. Yang awal mula tidak suka menjadi suka. Itu gimana sih cara kamu bekerja dari pengasihan dari kulhu sungsang itu sendiri? Ya tergantung target mana yang dia incar. Saya lihat dulu. Di setiap manusia kan pasti ada golongan gaib yang membantu di dalam tubuhnya. Ya saya lihat dulu. Jika gaib yang ada di dalam tubuhnya yang menjadi targetnya itu keilmuannya di bawah saya. Saya bisa bekerja. Tapi jika keilmuannya itu lebih tinggi dari saya, ya saya tidak mau membantunya. Daripada saya juga dihancurkan. Dihajar dari golongan iblis yang ada di dalam tubuhnya manusia yang menjadi targetnya itu. Setelah saya sudah melihat targetnya itu, gaib yang membantu keilmuannya di bawah saya. Saya bersama pasukan-pasukan saya. Setelah mantra-mantra yang dibaca dari orang ini sudah dibacakan, saya bekerja menuju targetnya. Menjadi pembantunya. Golongan gaib yang di dalam tubuh mangsanya itu saya tundukkan semuanya. Saya ajak kompromi. Saya ajak kerjasama. Supaya menundukkan si target itu. Supaya menjadi baik kepada orang ini. Ataupun menjadi cinta tergila-gila kepada orang ini. Menjadi cinta tergila-gila. Dari situ dia akan bertemu dengan targetnya. Ya, tidak membutuhkan waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai orang itu suka. Tidak usah langsung terlalu itu lama. Setelah sudah bertemu, saya kirim ke tempat orang ini. Ya terjadilah. Apa itu? Tergila-gila. Apapun yang dia mau dari orang ini, ya pasti akan dikasih. Jadi begitu. Sebenarnya itu banyak orang ini mengamalkan ilmu-ilmu pengasihan ataupun jimat-jimat untuk menarik lawan jenis. Makanya tidak hanya saya saja. Masih banyak kah di dalamnya? Dalam jasad sekarang? Sudah berkurang banyak. Gitu, oke ya. Terus, dan jika kamu sudah bekerja seperti itu, dampak buruk apa yang akan terjadi bagi si
korban atau ya lebih khusus wabil khusus si perempuannya? Ya kalau perempuan pastinya jika sudah bertemu pertama kali 2 hari 3 hari kan pasti akan dilepas sama orang ini, kan kurang ajar. Mencari target yang lain. Dari situ yang namanya manusia kan pasti akan sakit hati, akan tergila-gila, tidak akan bisa tuh melupakan bayang-bayang wajah dari orang ini. Pasti akan terngiang-ngiang, ingin selalu bertemu. Itu berarti semua mutlak bantuanmu. Iya. Tidak hanya saya saja. Terus ini ya, saya juga ini geser ke pengasihan dulu yang saya tanyakan. Kadang juga gini, banyaklah manusia yang di luar sana yang seringlah kami temui, entah itu secara langsung maupun tidak langsung, entah dia menggunakan keilmuan seperti kulu sungsang maupun menggunakan jimat. Ada juga yang memang dia tidak menggunakan apa-apa. Gitu. Itu kan ada juga toh. Ya kebanyakan orang itu menganggap tidak memakai apa-apa. Tapi sebenarnya goib yang di dalamnya kan bekerja. Entah itu dari kodam dan luhurnya itu kan juga bisa bekerja membantunya. Gitu ternyata. Iya. Oh. Nah. Kadang kan kita nggak tahu loh. Saya dulu ya nggak pernah laku apa-apa Mas. Tapi banyak itu yang sedikit cerita seperti itu. Terus ini. Dari kamu dulu sudah pernah membantu dari jasad rekan saya ini seperti itu. Lalu dampak buruknya apa bagi jasad rekan saya ini, Mas Hamid? Ya banyak. Saya grogoti lah. Apa itu ya? Sari-sari pati yang ada di dalam perutnya. Sehingga makan yang dia makan itu tidak akan menjadi daging di dalam tubuhnya. Justru akan menjadi penyakit. Itu dari segi-segi sari pati yang dalam perutnya. Belum yang di kepala. Ya pasti akan sering mengalami sakit-sakitan, kepalanya berat. Ya merasa tidak ada tujuan yang dituju. Hampa gitu. Iya. Emosinya meledak-meledak dan akan malas-malasan dalam hal segi apapun. Entah itu bekerja, entah itu melakukan ibadah yang di agama kalian, ya, ataupun kepada orang tuanya. Pasti akan emosi terus-terus, akan meledak-meledak jika diomongin dari orang tuanya. Terutama ibunya itu dulu kan sering dibentak-bentak, sering dibuat nangis dari omongan-omongan orang ini yang tidak baik. Jadi begitu ternyata dampak buruknya sampai sejauh itulah ya. Terus ini Mas, yang saya tanyakan kembali kepada kamu. Dampak buruk terus ya, kamu kan tadi mengatakan juga kepada saya kan, dampak buruknya dia malas apa-apa. Lalu dia bisa giat itu dalam hal apa sih jika kamu membantunya bekerja? Ya giat dalam mencari itu. Apa itu? Ya mencari itu. Cinta. Iya. Cinta 1 malam. Ya mencari perempuan itu dia semangat. Cinta 1 malam 2 malam. Oke. Saya bawaannya tertawa kalau sama kamu. Iya, kamu ketawa karena dulu perjalanan kamu juga tidak jauh dengan orang ini. Sebentar. Saya ingin kamu juga itu, jangan ketawa. Kamu. Iya. Sebentar. Berarti rata-rata rekan-rekan kami yang di sini pun ya memang banyak lah perjalanan hidupnya itu ya enggak jauh dari itulah pokoknya. Ya banyak, tapi banyak yang tidak mau cerita. Saya setiap kesini kan melihat orang-orang walaupun saya terkunci. Oh, gitu. Orang yang tidak mau jujur, kamu itu berbohong, tidak mau jujur. Saya banyak melihat orang-orang datang sini. Dan itu pun terlihat dari gelar kamu ya? Terlihat. Ya, ketika kamu mengajak ngobrol teman-teman yang datang ke sini, itu kan banyak setiap apa itu.
dia tata tidak cara mau bikin bersama jujur, itu. tidak kamu pernah melakukan apa, tidak pernah melakukan apa-apa. Saya ketawa saja walaupun saya terkunci. Dan suatu saat pasti akan terbongkar. Iya pasti itu. Oh, begitu tuh ceritanya. Terus ini ya, lebih menarik lagi begini. Dari kamu membuat giat dari jasad yang kamu bantu dalam hal cinta. Cinta satu malam lah, lebih khusus cinta satu malamnya. Lah, apa sih yang kamu dapatkan dari hasil cinta satu malam itu? Sebagai kamu golongan gaib. Ya banyak. Ya kalau saya itu ya sari-sari pati tubuhnya saja. Kalau rusuk mahnya itu bagian dari golongan yang bertanduk. Oh, gitu. Sari pati yang ada di dalam target mangsanya itu juga saya ambil. Kamu Karena saya berhasil membuat orang itu tergila-gila dengan orang ini ya. Saya mendapatkan hadiah. Dia merasakan enak. Saya juga mendapatkan hadiah. Dia merasakan enak. Iya. Wih, nah kamu ikut nih bro bekerja juga itu. Iya. Hingga membuat enak. Astagfirullah. Saya buat nyaman orang itu dengan orang ini. Apa yang dikatakan ya pasti percaya. Kamulah satu-satunya yang ada di dalam sanubariku. Begitu. Tidak terlalu muluk-muluk orang ini. Nah, terus yang gimana? penting niatnya sudah terlampau ya sudah. Nah itu kan salah satu contohnya saja toh. Kami memberikan cara lagi supaya bisa melepaskan orang itu. Ya sudah, berarti cara-caranya tidak jauh dari seperti itu yang saya katakan. Ilmu ini juga Ha-ha. bisa dulunya itu orang ini terpeleset, tersesat. Jika ilmu ini bisa menundukkan jin-jin yang ada di sekitar kamu. Padahal itu ya tipuan dari golongan kami. Oh, supaya gitu. orang ini yakin mengamalkan keilmuan itu. Supaya dibaca terus. Itu manfaat lainnya dari ilmuwan Kulhusungsang itu. Iya. Bisa menundukkan gaib di sekitar rumahnya atau di sekitar yang ditempatinya. Iya. Tetapi yang kamu katakan itu tipuan. Tipuan. Lah kok bisa tipuan itu gimana? Ya golongan kami juga bisa melihat gaib yang kekuatannya tinggi maupun rendah. Jika kekuatannya rendah ya kami bisa menangkisnya, entah itu santet ataupun jin-jin yang mau menyerang kepada orang ini. Ya itu kan membentengi. Kalau menundukkan. Ya menundukkan. Menundukkannya dalam hal seperti ini. Dia berada di dalam suatu tempat yang orang ini merasakan tempat itu Angker beraura negatif, angker menyeramkan. Dari situ kan saya membisiki untuk agar mantranya dia baca dan seolah-olah semua gaib yang ada di sini tidak akan bisa menyerang saya, tunduk pada saya. Wah, gitu. Dari situ kan dia merasa percaya diri. Ya saya ketawa-ketawa saja. Saya juga mikir, jika itu iblis saya juga tidak berani. Ternyata sampai seperti itu. Oke. Ya terus ngomong-ngomong, kamu sendiri kan sampai bisa membantulah sampai seperti itu. Di saat suatu masa dari rekan saya ini belajar amaliyah seperti yang kami amalkan di sini. Apa ada pengaruh kepada golongan kamu gaib yang menempati jasadnya? Ya pastinya ada pengaruh banyak. Dari dia sebelum datang ke tempat kami yang di sana. Dia kan saya putar-putar itu. Oh, kami yang putar-putar itu. Itu salah satunya dari golongan saya, termasuk anak buah saya. Supaya tidak sampai masuk ke tempat kami yang di sana. Sampai 3 kali itu orang ini saya buat putar-putar kembali ke rumah. Sudah sampai ke tempat depannya itu, saya buat balik lagi. Kemudian ada golongan jin dari leluhurnya yang bertujuan mengarahkan yang bisa bertemu dengan beliau. Ya saya lebih baik yang mengalah, mencari cara lain supaya orang ini oleng. Nggak sampai gitu. Tidak Dan alhamdulillah sampai. pada akhirnya sampai. Itu bukti nyatanya alhamdulillah sampai kan. Iya. Lalu pengaruhnya apa setelah dia amaliyah? Banyak. Ketika Bagi kamu. dia awal mengikuti menjalankan amalia dari beliau Sang Hyang Nurjani Ruwana, saya pertama kali itu kepanasan semuanya.
Ya, semakin dia istiqomah menjalankan amalan itu, kami semakin kuat, terikat, terkunci. Banyak keilmuan kami yang dilucuti, banyak juga yang dihancurkan. Oh, gitu. Dan kotoran-kotoran kami dari orang ini meminum ataupun memakai benda-benda yang ada di depan saya ini. Kotoran-kotoran saya membuat dia selama ini sakit. Itu dikeluarkan semuanya. Oh, iya. Dan kamu sendiri dulu berpesta, sekarang tersiksa seperti itu. Ya, Lalu ini yang saya tanyakan kembali kepada kamu. Ikatan kamu ikatan jasad ini dengan golongan kamu, apakah masih tersambung melalui daripada yang pernah dilaksanakan dahulu? Walaupun dia masih, tapi sudah masih amalnya. tipis. Oh. Belum terputus penuhnya. Oh, gitu. Tapi golongan kami kan sudah tidak bisa bekerja. Berarti kadang manusia ini kan, tolong diputuskan ikatan hubungannya Mas dengan goib yang membuat perjanjian. Itu gak serta-merta mudah gitu. Ya tidak mudah, mana bisa seperti itu. Orang yang sudah mengikuti atau menjalankan amalnya beliau Sang Yang Nurjani Nirwana saja, itu juga harus mengalami fase yang sangat panjang. Harus istiqomah. Entah itu memakai bantuan dari golongan cahaya untuk memutuskannya. Tidak semudah itu memutuskan ikatan dengan golongan kami, enak-enak saja. Enggak semudah itu memutuskan ikatannya seperti halnya cinta satu malam tadi. Gampang kalau itu. Tinggal diputus mencari lagi. Tinggal diputus cari lagi. Besoknya dapat lagi. Iya. Besok putus lagi, cari lagi, dapat lagi. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Kemudian yang ditinggal tidak rela, kemudian ketukun. Enggak, jauh-jauh dari itu ternyata. Terus ini Mas, lebih khusus kamu. Kamu punya istri apa enggak? Punya, tapi tersiksa istri saya. Di mana? Di dalam jasadnya orang ini. Di dalam terkunci, terikat, sudah cincang-cincang dia. Ini istrimu dimasukin dalam jasad mediator lain mau enggak? Ya terserah kamu. Sekarang istrimu otomatis dikembalikan lagi. Assalamualaikum. Allah. Sembuh total. Allah. Dan sekarang tolong Mas, mediator satu lagi Mas. Istrimu sekarang saya mohon indah ketemu saya. Allah. Masuk. Selamat malam. Ini siapa ya? Sembuh total. Huwawa. Kasihan kamu. Jadi sembuh, katanya lepas. Huwawa. Apa ini? Ya, itu benda-benda dari guru kami. Kamu siapa ini? Saya pasangan dia di dalam tubuh itu. Kamu golongan apa? Jin atau kunti? Saya dari golongan siluman. Semakin jelek sekali tubuh kamu. Ya Allah, walaupun begini kamu sangat suka sama saya. Ya jadi cantik. Huwawa. Cantik, menawan. Bisa kamu cinta satu malam. Huwawa. Saya tidak mau. Dia tubuhnya kering. Jadi gagal lagi. Huwawa. Gagal. Tapi saya tidak suka, nanti saja. Nanti saja. Siapa namanya Mbak? Kamu? Saya. Ini. Oh Tini. Terus ini Mbak Tini sudah lama berpasangan dengan ini Mas Raden. Sudah. Sudah punya anak dalam jasad rekan saya ini? Banyak. Sudah banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Di sini saja atau sudah tersebar? Yang anaknya? sudah tersebar juga banyak. Itu enaknya. Bantuan kami itu bisa menghasilkan anak-anak dari golongan yang banyak. Tidak usah menikah secara jasad manusia.
Loh, saya ini juga bertanya-tanya, pemirsa juga ada yang bertanya. Loh, anak-anak gaib pun itu bisa terlahir ternyata ya dari Bisa. golongan manusia. Sekali lahir itu jutaan. Wih, dan dari kalian berdua satu pasangan ini sudah melahirkan berapa juta triliun dari Banyak. Hampir lebih dari 10 juta triliun. Wih, banyaknya. Sedikit itu. Lu pasti sedikit. Terus ini apakah anak kalian sudah Islam juga atau belum? Belum. Belum. Dia mengikuti jejak perempuan-perempuan. Juga ada banyak. Dia yang sakit hati itu. Iya, kalau dulu dari jasad orang yang dimasuki suamiku itu. Itu dulu kan banyak itu. Kan juga masa lalunya. Aduh, piye toki masih ya. Kok gede. Saya merasa gagah di sini. Merasa gagal kamu. Iya, tubuhnya semakin kekar itu. Iya, tambah ketat. Jelas. Terus ini ya. Kalian itu biasanya mesra-mesraan enggak sih? Ya, setiap kali secara jasad nyata saya bisa keluar membantu itu suami saya mencari wadah di jasad seorang perempuan. Dan dari situlah kami bisa berhubungan secara nyata. Astagfirullah. Oh, jadi gitu cara kerja yang jelas jelentreh begitu. Iya. Dari hubungan itu di jasad perempuannya, dari kamu selain kamu ada lagi enggak gaibnya? Banyak, tidak hanya saya. Lalu ini yang membuat dia sampai sakit hati, sampai apa namanya tidak mau melepaskan lah dengan sosok rekan saya ini tuh sebenarnya apa dalam jasad perempuan itu? Ya pengaruh dari kami. Oh, sudah sangat kuat. Kami kan senang mengadu domba sama Jika manusia. itu nanti berbuat maksiat terus, kami kan mendapatkan untung yang sangat banyak. Oh, gitu. Iya. Oke. Ya sudah. Akhir dari golongan kami semua banyak sekali nanti berkeliaran mencari mangsa golongan manusia, diajak berbuat maksiat juga. Ya sudah, seperti itu ternyata ya. Kalian ini mau Islam apa enggak? Saya mau. Kamu mau enggak, Mbak? Ini tolong anaknya juga kumpulkan semuanya. Sudah banyak yang terpencar. Di barat sana banyak, di sini di utara, di tengah sana. Ya sudah, kamu bertanggung jawab, ambil itu semua anak-anakmu. Ya. Ambil. Semua anak-anak saya yang ada di mana saja semuanya. Yang mencar semuanya bersatu menjadi satu. Sini. Jadi gagah Mas Adinnya, Mbak Tininya jadi cantik. Wah. Sudah bertemu semua anak-anak. Alhamdulillah, sudah semua. Iya. Islam ya? Istrinya yang lain masih berada di dalam jasad perempuan-perempuan. Istrimu yang lain, panggil nih. Kalian itu dipanggil semua. Panggil. Istri-istri saya yang sudah masuk ke dalam jasad perempuan yang sudah dulu menjadi mangsanya semuanya. Sini, tidak bisa lari. Sini masuk semua. Yang jauh sana semua. Sudah semua. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu Ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Dalam diri kalian semua masing-masing. Kalian semuanya masuk. Allah sebagai sejuk damai dirasakan masuk. Allah menghalangnya semuanya hancur. Allah. Terima kasih. Ya sama-sama. Semua syariat Islam komplit beserta syahadat istighfar, sholawat semuanya masuk. Allah ya.
Nah dari beliau Sang Hyang Nur Seniawana yang di sini beliau amalkan semuanya serta sebagai ilmunya komplit masuk. Wah, kamu jadi fresh semuanya, tambah cuan, tambah ganteng, gagah total. Wah, anak-anaknya sudah dewasa semua. Wah, Islaman kalian semua juga tertutup. Yang bisa melihat hanya pasukan Sang Hyang Nur Seniawana. Wah, anak-anakku kabur. yang kabur otomatis yang bertanduk, yang kabur otomatis langsung ledak terlempar ke neraka jahanam. Wah, mereka di sana sampai amal kiamat. Wah, sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Terima kasih. Nanti kalian menikah ya sesuai aturan syariat Islam Ya. di alam gaib. Apa mau saya nikahkan di sini? Tidak usah. Masa saya manusia menikahkan gaib? Tidak usah. Ya sudah, terima kasih banyak kalian berdua sudah mau hadir ke sini. Terus ini pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada kami golongan manusia supaya daripada manusia itu ya apa namanya bisalah meminimalisir kegiatan kemaksiatannya. Ya selama menjadikan manusia jalan itu kebaikannya. mereka masih menyukai dengan hal-hal maksiat. Dari situlah akan muncul baru lagi dari golongan jin-jin fasik dan dari golongan entah itu siluman atau iblis-iblis yang lain itu terlahir. Jadi begitu Ya. pesan kamu. Oke, terima kasih banyak Mbak Tini, Mas Raden. Ya, sama-sama. Terima Monggo, kasih. silakan lanjutkan berjuang ya. Terima kasih banyak. Sebentar. Iya, Kotoran-kotoran saya kotorannya ini. dibersihkan dari jasadnya. Yang pernah diambil kembalikan itu. Keluarkan semuanya. Yang membuat kering kurus ini semuanya. Yang membuat susah untuk makan. Ledak semuanya. Alhamdulillah sudah. Jadi pada bagian subhanallah. Terima kasih. Ya sudah, monggo silakan berjuang di luar sama-sama dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan hanya merapid Allah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami yang nantinya semoga saja bisa membawa dampak positif maupun manfaat maupun pengetahuan bagi kami maupun para pemirsa. Dan jika pemirsa mengalami hal yang sama serupa seperti itu, sebaiknya apa yang harus dilaksanakan seperti halnya pesan tersirat maupun tersuratnya. Itu saja dari kami. Apabila dari kami semua banyak kekurangan, banyak kesalahan, baik itu tutur kata kami, tingkah laku kami yang di sini sebagai manusia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.